Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Terra Infinita Map. Ya. Terra Infinita Map. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu pagi ini. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Ibu Yunitaria dari Batam. Di sebelah mana duduknya? Kasih salam saudara-saudara. Haleluya. Iya, puji Bapak Yahweh. Ya, silakan duduk. Baik, Bapak Ibu, kita akan mempelajari tentang Terra Infinita Map. Saya mau tanya, siapa yang belum pernah mendengar kalimat ini sebelum hari ini? Semua ya, berarti ini masih baru, saudara. Dasarnya adalah ketika beberapa hari yang lalu saya mendapatkan WA dari seseorang yang saya bacakan begini ya. Shalom Papi Lukas, saya Mei. Sering nonton video YouTube Papi. Kalau boleh request pengajaran di YouTube dari Papi tentang peta Terra Infinita. Apa ada hubungannya dengan sejarah dalam kitab suci selama ini? Tolong dibahas ya Papi. Saya waktu itu langsung saya kasih balasan, saya bilang, oh saya tahu tuh. Peta Terra Infinita. Dan memang saya belum membahas. Dan ketika saya lihat, ternyata ini sudah ramai dibicarakan di medsos, saudara-saudara. Jadi saya berpikir, ada baiknya kalau saya bahas ini, supaya kalau nanti ada yang tanya, saya akan bagikan materi ini. Dan saya yakin ini belum ada satu pendeta pun yang membahasnya. Jadi kita selalu up to date, saudara. Nah, ada kemungkinan, karena kita akan membahas tentang flat earth, ada kemungkinan materi ini di-ban, saudara-saudara. Jadi kalau saudara ingin supaya materi ini kalau di-ban, saudara bisa tetap mendapatkannya, saudara sekalipun live, saudara bisa record. Caranya adalah saudara pencet 3 touch di komputer. Yang pertama touch window, yang kedua touch ALT, dan yang satu R, dipencet bareng, ceret gitu. Nanti dia akan kerekam live ini, saudara-saudara. Sehingga kalau nanti di take down, ya, saudara sudah punya backup-nya, begitu ya. Nah, saya akan membahas tentang apa itu Terra Infinita Map, saudara-saudara. Pagi ini saya akan membahas tentang kitab suci terlebih dahulu, tentang bumi kita. Setelah itu baru saya bicara tentang apa itu Infinita Map, ya. Nah, kenapa saya perlu membahas hal ini? Karena ini menyangkut tentang flat earth atau bumi datar. Sehingga saudara betul-betul bisa paham, karena kalau kita tidak memahami, ya kita tidak akan ngerti, saudara-saudara. Ini adalah merupakan bentuk bumi yang sebenarnya. Jadi kalau saudara lihat bumi yang bulat kayak bola, itu sebetulnya adalah kebohongan yang dilakukan oleh si mata satu. Saya berharap saudara bisa paham kalimat-kalimat saya. Nah, saya akan buktikan bahwa bumi kita itu modelnya kayak begitu, saudara-saudara. Ya. Kita akan lihat
terlebih dahulu di dalam teks berbahasa Ibrani dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 15 dan ayat 22. Saya akan jauh lebih percaya firman Tuhan ketimbang gambar rekayasa bikinan si mata satu. Saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam kitab Yesaya. Saya baca dari bahasa Indonesia, sementara untuk teks asli saudara bisa lihat di caption ini. Lihatlah bangsa-bangsa seperti setetes air pada timba, dan diperhitungkan seperti debu pada sebuah neraca. Lihatlah, dia mengangkat pulau-pulau seperti benda-benda kecil. Saudara tangkap aja firman Tuhan ini, nanti dengan berjalannya caption demi caption, saudara akan paham, akan nyambung. Memang ini agak sedikit berat, saudara-saudara, tetapi saya percaya saudara pasti sanggup untuk menangkap kebenaran yang ada di dalamnya. Jadi saya tidak hanya bicara tentang etika moral, nggak bicara tentang dunia alam roh, tidak berbicara tentang konsep kitab suci, tetapi juga apa yang sedang terjadi di dunia umum, sehingga kita bisa paham. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat 15, maka kita punya sebuah gambaran bahwa bangsa-bangsa maupun bumi itu ibarat seperti butiran debu, saudara. Jadi saudara bisa membayangkan betapa mahal luasnya alam semesta ini. Dan penguasanya hanya satu. Siapa? Bapa Yahweh, saudara. Nah sekarang saudara lihat di ayat 22. Di sana dikatakan dia yang duduk di atas bulatan bumi. Ini terjemahan ILT juga masih salah. Ya, yang betul adalah lingkaran bumi. Saya lanjut, bahkan yang tinggal di dalamnya adalah seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti sebuah tabir dan menghamparkannya seperti kemah untuk tinggal di dalamnya. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dari peta, maka sangat jelas bahwa bumi kita itu adalah datar, bukan bulat. Kalau kita perhatikan tentang teori bumi bulat, saya mau tanya kepada saudara. Bumi ngitari matahari atau matahari yang bergerak mengitari bumi? Tolong jawab. Sekali lagi, ini teori bumi bulat loh ya. Bumi bulat ya. Buminya ngiterin matahari atau mataharinya yang bergerak? Buminya ngitarin matahari. Pasti ya saudara ya. Nah, jadi sebutlah saya ini bumi, saya muter. Mataharinya di situ, muter terus. Betul gitu ya? Oke, pasti ya Bapak Ibu. Tapi sekarang kita lihat dari kitab suci. Yang berputar itu mataharinya atau buminya? Nah, yang betul adalah mataharinya yang berputar. Jadi bukan buminya. Semua oleh si mata satu itu dibalik semua, saudara. Untuk mengelabui kitab suci. Kita baca di dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 15. Ini buktinya. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Lalu berbicaralah Yosua kepada Yahweh pada hari
ketika Yahweh menyerahkan orang Amori di hadapan Bani Israel. Dan dia berkata di depan mata orang-orang Israel, matahari, diamlah di Gibeon, dan bulan, diamlah di lembah Ayalon. Dan diamlah matahari dan bulan pun diam, sampai bangsa itu selesai membalaskan dendamnya atas musuh-musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Nah, apa sebetulnya kitab orang jujur itu? Tidak lain adalah kitab Yashar. Nanti kita lihat, betul nggak di kitab Yashar tertulis tentang peristiwa ini? Ya, matahari diam di tengah-tengah langit dan tidak cepat-cepat terbenam untuk sehari penuh. Dan belum pernah ada hari seperti itu sebelumnya atau sesudahnya. Karena Yahweh mendengarkan suara seorang manusia, sebab Yahweh telah berperang untuk Israel. Kemudian Yosua kembali, juga seluruh orang Israel yang bersamanya ke perkemahan di Gilgal. Jadi ceritanya itu Yosua sedang perang, saudara. Tapi lama-kelamaan mataharinya semakin menjauh dan semakin gelap. Padahal perang belum selesai. Lalu Yosua bicara kepada matahari, matahari kamu diam, ya. Di situ mataharinya disuruh diam. Diamlah di Gibeon. Dan sebelah sana itu daerah Gibeon, kamu diam di sana. Ya, di Gibeon dia diam. Dan bulan itu di lembah Ayalon. Jadi dari kalimat ini yang bergerak buminya atau benda-benda langit? Benda-benda langit yang bergerak. Paham ya Bapak Ibu? Jangan kita terpengaruh dengan, wah itu sudah dari dulu, biarin dari dulu. Ya, kalau salah harus tetap kita katakan salah. Jadi bumi kita itu bukan seperti bola. Kalau kita lihat ada bumi yang seperti bola, itu sebetulnya adalah bikinan si mata satu yang dikenal dengan CGI. Ya, saya menyebutnya CGI, saudara. CGI itu berasal atau singkatan dari Computer Generated Imagery. Nah, CGI merupakan pencitraan 3D digital yang dapat memberikan efek lebih nyata pada sebuah adegan film. Selain itu, teknologi ini mudah dikontrol dan mampu menghasilkan konten tanpa menggunakan aktor seperti film Fast and Furious 7. Ya, jadi kita akan lebih banyak belajar tentang teknologi. Jadi saya katakan, teknologi CGI ini, saudara, itu sudah ada di tahun 50-an. Sementara orang umum belum tahu apa-apa. Handphone saja mulai ada tahun berapa? Tahun sekitar 90-an kalau nggak salah ya, sudah mulai ada handphone yang segede batu bata itu. Masih ingat nggak saudara? Dulu kan ada kan handphone yang segede batu bata itu buat nimpuk anjing, lari anjingnya saudara. Itu teknologi CGI di si mata satu itu sudah punya mereka. Jadi teknologi Hollywood itu mereka sudah kuasai. Tapi tidak dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk mengelabui orang di seluruh dunia. Nah, sekarang kita akan perhatikan, kalau tadi dikatakan dalam kitab Yosua bahwa peristiwa menghentikan matahari dan bulan itu ditulis di kitab orang jujur.
Kitab orang jujur itu adalah kitab Yashar. Nah sekarang kita akan lihat di pasal dan ayat berapakah kitab orang jujur mencatat peristiwa ini. Nah, ini ada di kitab Yashar pasal 88, ayat 63 sampai 65. Saya akan bacakan. Dan ketika mereka sedang memukul, hari telah menjelang petang. Yehosua berseru di depan mata seluruh umat, "Matahari, tetaplah diam di atas Gibeon, dan engkau bulan di lembah Ayalon, hingga bangsa itu membalaskan dirinya atas musuh-musuhnya." Dan Yahweh mendengarkan seruan Yehosua. Matahari tetap diam di tengah-tengah angkasa, dan itu diam selama 36 jam. Dan bulan juga diam berdiri dan berlambat-lambat turun sepanjang hari. Tidak ada hari seperti itu, sebelum itu atau sesudahnya, bahwa Yahweh mendengarkan seruan seorang manusia karena Yahweh berperang bagi Israel. Nah ini kita temukan kitabnya ada di situ. Kenapa tadi saya katakan bahwa usahakan materi ini bisa direkord, saudara. Tadi saya sudah kasih tahu caranya, pencet Windows, Alt, dan R, maka streaming ini terrekord. Karena beberapa materi saya yang mengungkap tentang flat earth atau bumi datar, itu di take down sama YouTube. Ada beberapa yang masih aman sampai hari ini, ya harapan saya mereka tidak mendeteksi. Ini ada 3 materi yang sudah pernah saya bagikan 7 tahun yang lalu. Yang pertama, itu judulnya adalah Cakrawala. Yang kedua, Bumi Datar Menyingkap Rahasia Alam Semesta, dan Bumi Datar atau Bulat. Ada 1 atau 2 materi lagi yang di take down, itu saya tunjukkan beberapa fakta-fakta secara ilmiah. Dan lama video itu hampir 6 jam kalau tidak salah. Ya, itu dengan fakta-faktanya. Tapi dihapus sama YouTube. Ya, jadi saya tidak bisa menunjukkan buktinya untuk saudara. Pagi ini pun saya akan memberikan beberapa bukti-bukti kecil, ya, sekalipun tidak dalam bentuk ilmiah, tetapi untuk memiliki gambaran bahwa bumi kita itu flat, bukan bulat kayak bola, saudara. Sekarang kalau dipikir secara logika saja nggak masuk akal. Masa orang di sini yang di bawah kan kesuntek, ya kan kepalanya di bawah. Nah, juga kalau bumi bergerak sedikit saja, itu pasti terjadi gempa yang besar. Apalagi bumi ngiterin matahari, lah anginnya kaya apa, saudara, lah gembrubut tak karu-karuan. Betul nggak? Dipikir secara logika saja sudah tidak masuk akal. Tetapi karena yang ngomong itu institusi, karena yang ngomong itu bertitel, sehingga dipercaya. Padahal kita sedang dibohongi puluhan tahun, saudara. Dalam dunia pendidikan, kebohongan ini mulai tersingkap. Sehingga di Amerika itu ada yang namanya Flat Earth Society. Dia ngudal-udal tentang kebohongannya NASA. Tetapi sekarang yang jadi pertanyaan, harusnya NASA berani ngelawan. Betul ya Bapak Ibu? Karena apa? Karena itu kan sebuah pelecehan. Tapi faktanya NASA cuma bungkam tutup mulut.
Karena kalau sampai dia lawan akan lebih ngeri, kebongkar semuanya. Nanti kita akan lihat sedikit demi sedikit supaya saudara bisa memahaminya. Hanya ini 3 yang selamat, saudara. Saya berharap melalui materi ini, ketiga ini tidak hilang, saudara. Kalau hilang ya sudah, nggak ada lagi. Kita harus, ya saya sendiri maklumlah, namanya juga itu milik mereka, ya, platformnya milik mereka. Oke, sekarang kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah teori bumi bulat, saudara. Begini ya teorinya ya, saudara. Buminya ngiterin matahari, sementara buminya sendiri muter. Paham nggak Bapak Ibu? Sekali lagi, perhatikan ini teori bumi bulat. Ya. Buminya muter, ngiterin matahari, tetapi buminya sendiri puter. Paham nggak? Ini loh teorinya. Saya mau tanya saudara, ngerti nggak ini? Ngerti ya? Sekarang kita main logika. Saya ajak saudara main logika. Jangan pokoknya, main logika sekarang. Ketika kemarin saya pulang dari Israel, di depan tempat duduk saya itu kan ada TV, saudara. Apa ya, kayak flat gitu ya, TV flat gitu. Yang bisa dipakai untuk nonton video, lihat situasi perjalanan pesawat dan lain sebagainya. Nah, saya jadi ingat, wah, ini menarik juga ini, saya syuting nih. Nah, sekarang saudara kita dengarkan penerangan saya sedikit saat saya men-shooting screen di depan saya. Bisa diputar. Ini berkenaan dengan teori bumi bulat ya. Coba saudara amati perputaran bumi dan gambar pesawat. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Karena apa? Karena bumi dan pesawatnya itu putarannya sama. Mungkinkah pesawat dan bumi itu berputar dalam putaran yang sama? Gak mungkin, saudara. Inilah kebohongan dari teori bumi bulat. Jika perputaran bumi lebih cepat dari kecepatan pesawat, logikanya pesawat itu harus ketinggalan. Tapi faktanya kan ngikutin terus. Ini kan kebohongan, saudara. Ya, nah itu, coba lihat itu, pesawat sama buminya kok nempel, ya kan? Berarti kan kecepatannya sama antara pesawat dengan bumi. Inilah teori bumi bulat yang ngawur. Kira-kira saudara bisa menangkap nggak? Bisa ya? Buminya muter, pesawatnya juga ikut muter. Tapi anehnya, kok keraket saudara nempel? Harusnya tidak begitu. Karena apa? Karena putaran bumi dan pesawat itu beda. Ini saya pakai teorinya mereka loh ya. Harusnya pesawatnya itu ketinggalan. Saya mau tanya, siapa di sini yang tahu menurut teori bumi bulat, berapakah kecepatan perputaran bumi? Ini baru putaran sini saja loh, belum ke sini loh. Ya, saya nggak bicara yang ini ya, tapi saya bicara yang di sini dulu. Kecepatannya berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya. Menurut teori, ya, kecepatan putaran bumi bulat itu 40.000 km per jam.
Anginnya kaya apa, saudara? Sementara pesawat, kalau saudara mengamati pesawat itu, saya pernah naik pesawat McDonnell Douglas saat ke Amerika dulu, ya pakai MD-11, itu kecepatannya 960 ya, kilometer per jam, saudara. Makanya kalau ada pesawat kecelakaan, mesti tidak ada yang hidup. Bayangin, orang naik mobil kecepatan 100 km ketabrak, saja kan banyak yang mati, apalagi 960 km. Nah, coba saudara perhatikan ini. Ya. Jika kita ikutin gambar ini, berarti kecepatan pesawat dan bumi itu sama. Lalu berapa kecepatan bumi? Padahal kecepatan pesawat paling cuma 960. Itu wis paling banter, saudara. Ada memang yang sampai 990, sampai 1100 ada. Tapi itu sangat jarang ya, kebanyakan yang saya amati itu sekitar 960 lah. Kalau mau take off, itu 300, saudara. Begitu 300 km per jam, itu hidung pesawat sudah terangkat. Ya. Dan saya mengamati terus, saudara. Sementara kalau sudah di atas, ya kecepatannya 960 rata-rata. Yang luar negeri loh ya, kalau yang dalam negeri tentu lebih rendah lagi kecepatannya. Nah, sedangkan kecepatan putaran bumi bulat 40.000 km per jam. Saya mau tanya secara logika, ucapan saya ini benar atau tidak bahwa pesawat itu harusnya ketinggalan? Benar atau salah? Benar. Logika loh ya, saudara. Jangan kita main pokoknya, karena dari dulu nggak bisa seperti itu. Kita sudah dikasih hikmat oleh Tuhan. Ya. Dan saudara tahu nggak, kalau di bumi ini itu ada banyak sekali satelit. Katanya, ya. Nah, satelit itu modelnya kayak begini, saudara. Saking banyaknya. Kok ora tabrakan sih? Kenapa enggak tabrakan? Coba kita main logika. Yang pertama, kok enggak tabrakan? Terus yang kedua, sumber energinya dari mana? Bertahun-tahun di sana beroperasi terus, emangnya baterainya enggak habis? Dan yang ketiga, itu satelit kan modelnya kayak kipas, betul enggak? Apa enggak rontok, saudara, dengan kecepatan tinggi? Ayo, main logika sekarang. Ya, Bapak Ibu. Dan gambar ini adalah puluhan ribu satelit yang ada di bumi ini. Katanya punya Korea, punya Indonesia, punya Amerika, punya seluruh dunia punya. Sembrawut sampai seperti itu. Tapi sayangnya ini gambar CGI, ini gambar kartun, saudara. Ngerti nggak? Kita harus paham. Makanya saya pertanyakan, nih coba saudara lihat tuh, satelit kan kayak kipas kayak gitu. Lo bener nggak ini? Kita main logika sekarang, ini kayak kipas ini. Lah kecepatannya tadi kan berapa kalau ngikutin matahari kan, ngikutin bumi kan berarti 40.000 km. Pertanyaannya, pesawat apa yang kecepatannya bisa setinggi itu? Ayo, saya mau tanya. Enggak ada, saudara. Sekarang kita perbandingkan saja pesawat supersonik Concorde. Sekalipun Concorde sekarang sudah enggak, ini ya, sudah enggak berjalan ya, saudara, karena sudah dihentikan. Itu aja kecepatannya 2.430 km per jam. Itu melebihi kecepatan suara. Yang dikenal dengan supersonik. Itu saja ujungnya lancip kayak begitu.
Lah nek kaya kipas kaya ngono lah bobrok, Saudara. Lo betul nggak? Logikanya pakai ya bodol, Saudara. Ngerti nggak? Saya ngomong bener nggak ini? Rontok pasti. Nah, yang kedua sekarang, coba saudara perhatikan. Ini kita bicara satelit sekarang ya. Dan saya katakan satelit itu tidak ada. Pak Lukas kok wani ngomong? Ya saya punya banyak bukti kok. Makanya salah satu diantaranya adalah video yang di take down tadi. Ya, itu banyak sekali bukti-bukti ilmiah. Kebohongan mereka. Sekarang saudara kita lihat ya, kecepatan terbang mencapai 27.000 km per jam, kecepatan terbangnya satelit. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira ini kipasnya ini kuat nggak menghadapi kecepatan segitu, ayo? Ya nggak mungkin kuat, saudara. Terus yang kedua, kalau saudara main HP, kalau di desa sinyalnya ada nggak? Nggak ada bukan? Harusnya ada. Kalau memang satelit itu ada. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena pancarannya kan dari atas. Nggak kenal itu desa atau kota. Betul? Nggak kenal. Saya ambil contoh seperti ini. Nah, kan dari atas. Ya nggak akan kenal lah. Mau desa kayak mau kota lowong dari atas ke bawah. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa kok yang di kota sinyalnya gede, yang di desa kadang nggak ada sinyal? Ayo, katanya dari satelit. Pernah nggak kita mikir? Karena sebetulnya sinyal itu datangnya bukan dari atas ke bawah, tapi menyamping. Nah, makanya ada yang namanya station relay. Station relay HP itu yang ada antena di mana-mana. Betul nggak Bapak Ibu? Sekarang ada tambahan lagi satu antena yang ada daun palemnya itu loh. Nah itu tanda 5G itu. Itu di Belanda banyak yang dibakar, saudara. Karena ketika diuji coba, itu langsung ada ratusan burung-burung yang jatuh dan mati. Sementara angsa langsung kepalanya masuk ke dalam air. Karena dia nggak tahan frekuensinya. Itu 5G. Dan itulah nanti yang akan dipakai oleh si mata satu untuk men-tracking orang-orang. Saudara yang sudah punya tracking, 666 pertama tadi dulu ya. Nah itu Anda bisa di tracking. Saudara mau lari kemana yo? Makanya tujuan kita itu hanya sampai rapture saja. Kalau saudara sampai ketinggalan, ya sorry kalau saya katakan, Anda menjadi gembel, betul-betul. Karena kekayaan yang kau miliki nggak akan bisa diambil. Rumah sehebat apapun nggak akan bisa saudara tempati. Semua akan dirampas oleh mata satu. Karena saudara dianggap teroris, karena tidak mau ikut bergabung dengan mereka, Anda dianggap menghina. Nah, ini sebuah bukti, saudara. Terus yang berikutnya, saya mau ceritakan. Dulu waktu sedang rame-ramenya, peluncuran satelit. Itu kan satelitnya kan, roketnya kan terbang. Gitu kan. Bisa dilihat nggak di komputer, di televisi? Bisa nggak? Bisa. Main logika lagi, saudara. Kalau begitu, kalau memang roket itu terbang bisa dilihat, logikanya berarti ada benda lain yang men-shooting pesawat itu. Betul atau salah? Betul. Ini kan pesawat terbang ke atas.
Lah kalau nggak ada kamera, ya mana bisa dilihat? Iya toh? Tapi sekarang kok bisa? Berarti logikanya ketika roket itu naik ada kamera yang ikut ngikutin. Tapi faktanya ada atau tidak? Tidak. Maka saya bilang kita dibohongin. Ya, Bapak Ibu. Dan yang terjadi itu sebetulnya adalah seperti ini. Ini baru benar. Ya. Jadi di atas itu ada kubah bumi. Nah, ini yang disebut dengan firmanem. Ya. Itu cakrawala. Nah, di atas sono itu air, Saudara. Makanya kitab suci dalam kitab Bereshit 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Elohim mengeram di atas air. Air yang disebut itu air yang mana? Tuh, air yang di atas sono, Saudara. Itu tempat kediaman Bapa Yahweh. NASA pernah coba untuk menembus, tidak bisa. Ada semua saya ngomong ada fakta-faktanya, Saudara. Cuman ya sekali lagi saya tidak bisa menunjukkan, karena kalau saya munculkan semua, bisa 6 jam saya bicara. Dengan fakta-fakta itu. Tapi sekedar Saudara tahu bahwa materi saya pernah di take down. Karena masalah ini. Ya, kalau ini di take down, ya wis suruh piye meneng. Ya kan? Namanya juga itu platformnya mereka kok. Jadi kalau ada seseorang beli satelit, ya, satelit itu kan harganya berapa triliun, kalau nggak salah 4 triliun. Misalnya saya nih beli satelit. Pak, saya mau beli satelit sama Cape Canaveral di Florida. Nah ini nanti juga saya cerita, kenapa kok peluncuran satelit selalu di Cape Canaveral, Florida. Nanti saya cerita. Jadi saya cerita dulu, saya mau beli satelit. Harganya berapa? Ya sekitar 4T. Ya udah, kamu bayar dulu. Nanti waktu peluncuran satelit, kamu datang ke sini, nonton peluncurannya. Oh ya, terima kasih, dibayarlah jebret. Gitu. Setelah dibayar, maka saya diundang ke tempat dia. Diundang ke Amerika, Pak silakan nonton Pak, itu satelitnya tuh ya sedang mau diluncurkan. Saya nonton, wah ini satelitku mau diluncurkan. 3, 2, 1, go, langsung ces ke atas. Wah, mata kita itu mau sampai sejauh mana nonton itu, Saudara? Ayo, berapa kilometer mata kita bisa ngikutin? Kemudian orangnya akan berkata begini, Pak, sekarang Bapak nggak akan bisa lihat. Monggo Pak, silahkan. Ini Bapak nonton di sini akan kelihatan. Wah ikut tuh, nonton di TV sekarang, wah diikuti. Logika lagi, kameranya di mana? Itulah yang dikenal dengan CGI. Teknologi itu sudah mereka miliki jauh sebelum dunia ini ngerti. Mereka sudah tahu. Terus waktu mereka turun di bulan, tahu nggak itu di mana? Itu di area 51. Area 51 itu adalah area top secretnya Amerika. Dan area 51 itu adalah kompleks militer. Siapapun orangnya berani melangkah ke situ langsung tembak mati. Nggak ada hukum tangkap-tangkap, nggak ada, Saudara. Itu sudah hukumnya. Berani lewat situ, Anda mati. Dan para sniper itu akan terus bekerja 24 jam di area 51.
Nah ini yang saudara harus ngerti. Nah sekarang kita kembali ke cerita ini saudara. Begitu sudah ini lihat nih, loh kan pesawatnya naik kan, terus di sana buka biar, kok hebat ya? Kembali saya katakan secara logika harusnya kita mikir, saudara. Pesawat yang sampai ke angkasa tuh buka, harusnya kameranya juga terus ngikutin terus. Iya toh? Tapi kan faktanya nggak ada kamera yang ngikutin. Nah setelah itu ya sudah, terbuka tuh ya, Bapak lihat kan? Sudah ya, selesai ya, karena itu sudah mengudara tuh satelit Bapak. Dan yang terjadi sebetulnya ini saudara, mereka mempersiapkan parabola. Nah parabola itu kekuatannya berapa, duitnya itu berapa? Itu enggak sampai 1 triliun, itu paling hanya berapa ratus miliar aja. Dipancarkan, dipantulkan ke kubah bumi. Kemudian diterima oleh stasiun relay, baru dipancarkan ke samping. Itu sebabnya desa tidak mungkin ada sinyal. Kenapa? Karena kalau sampai desa ada sinyal, logikanya ada stasiun relay. Betul nggak Bapak Ibu? Logikanya ada itu. Nah untuk pasang itu, antena stasiun relay itu, dibanding pangsa pasarnya, masih mahalan pasang antena. Ayo rugi. Lebih baik nggak usah dipasang. Biarin orang desa nggak punya sinyal, ya karepmu, salahmu tinggal di desa. Kan begitu Bapak Ibu. Paham nggak kira-kira? Ini yang terjadi ya begitu. Ya. Nah sekarang kita masuk ke Terra Infinita Map terlebih dahulu. Apa itu? Baru nanti kita bahas lagi hal ini. Ya, ini sekedar saudara saya kasih wawasan aja. Ya, bahwa bumi yang kita pijak itu bukan bumi bulat, tapi bumi datar. Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini dia, Terra Infinita. Kapan kalimat Terra Infinita itu dimulai dan dikenal? Nah, Terra Infinita Map itu dikenal dengan munculnya sebuah buku yang berbahasa Spanyol yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti dunia ekstraterestrial, atau juga bisa diterjemahkan tanah yang luas, tanah yang tak terbatas begitu. Nah, Terra Infinita dan peradabannya yaitu sebuah kehidupan yang berada di luar bumi kita, yaitu adanya bumi lain. Buku ini ditulis oleh Claudio Nauseli. Nah, dia menceritakan tentang seseorang yang bernama Helen Morris dan ayahnya yang bernama William Morris, yang berasal dari luar dunia kita, lebih tepatnya di sebuah daerah yang bernama Ancestral Land atau tanah leluhur. Diceritakan kedua anak dan ayah itu dibantu oleh ras raksasa membacakan sebuah buku rahasia untuk Helen dan ayahnya, yang bercerita tentang di luar tembok Antartika itu masih ada 178 dunia lain yang memiliki kehidupan dan semuanya adalah bagian dari bumi datar. Buku ini juga mengatakan bahwa bumi kita ini di bawah sebuah kubah. Nah, ini saya tak cerita sedikit, saudara. Kenapa saya harus cerita tentang bumi datar? Karena peta Terra Infinita ini itu menyangkut bumi datar. Bumi datarnya betul, tetapi
petanya yang salah. Jadi kita ini membahas sesuatu yang kita cocokkan dengan firman Tuhan. Yang tidak cocok, ya jangan kita percaya. Paham Bapak Ibu? Yang tidak ada dalam kitab suci, jangan dipercaya. Lah kalau tidak ada, kok dipercaya ya repot, saudara. Nah, pernah ada orang yang mengatakan kepada saya begini, Pak Lukas, kalau betul bumi itu datar, lah berarti kan tidak ada malamnya Pak, siang terus, lah mataharinya kan di atas. Saya bilang, kamu mau membahas bumi datar, tapi otakmu ada di bumi bulat, nggak akan nyambung. Kenapa? Karena ya ibarat seperti inilah, ini buminya misalkan. Lah, kalau mataharinya di atas sini, lah ya siang terus, betul nggak Bapak Ibu? Karena teori bumi bulat, jarak antara bumi dengan matahari 150 juta kilometer. Ayo nyala terus, padang terus. Iya toh? Tapi sebetulnya kalau Anda melihat teori bumi datar, mataharinya itu tidak setinggi itu, tapi di bawah, rendah, di bawah kubah, ini loh. Ini matahari, itu bulan. Jadi kalau dia berputar, maka yang dekat dengan matahari akan siang. Tapi kalau jauh dari matahari, tentu malam. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi jangan kita mikir bumi datar, tapi otak kita di bumi bulat, nggak nyambung. Sampai di sini paham? Ini sesuai kitab suci loh. Makanya tadi saya bilang, coba saudara tonton 3 video yang saat ini masih tersisa di YouTube. Di situ saya banyak mengungkap tentang beberapa hal. Ya, sekarang kita lihat. Nah, inilah yang saya katakan peta terra infinita. Dan ini jelas, sekalipun dia membahasnya bumi datar, tapi petanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang dilingkari merah itu adalah bumi kita. Yang dilingkari merah itu. Ya. Nah, yang ngelilingi itu adalah tembok es yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Nah, di peta terra infinita itu kalau dijauhkan jadi seperti ini. Nah, ini. Dijauhkan lagi jadi seperti ini. Kira-kira kalau saya tanya saudara bisa paham atau tidak? Paham ya? Jadi sebutlah kayak meja gede gitu. Kemudian buminya di sini, nanti ada di sini, sini. Nah, ini yang tidak sesuai dengan kitab suci. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Peta terra infinita adalah merupakan cerita fiksi. Sekali lagi, peta terra infinita adalah merupakan cerita fiksi. Namun demikian, melalui pembahasan ini, kita mendapatkan pemahaman bahwa bumi itu datar bukan bulat. Ya, seperti bola. Ini yang tidak sesuai dengan kitab suci. Ya. NASA hanya memutarbalikkan firman dari datar menjadi bulat. Kita lihat seorang tokoh, yaitu Profesor Picard, tahun 1931 membuat pernyataan bahwa bumi tempat kita berpijak itu bukan bulat, tetapi berbentuk flat. Ya.
Dia gambarkan seperti flat disk. Ya. Kemudian saudara, kenapa si mata satu itu bikin bumi bulat? Karena itu bisnis triliunan dolar. Laporannya cukup dengan gambar karton CGI. Makanya kalau kita mau selidiki, di situ dikatakan, saya sebut di situ ya, jika diameter bumi 6.673 km dan ketinggian satelit 400 km, berarti akan terbang dengan kecepatan 28.000 km per jam. Pertanyaannya, pesawat mana yang bisa lari dengan kecepatan 28.000 km per jam? Tidak pernah ada. Main logika, tidak pernah ada. Karena pesawat Concorde yang tadi saya sudah sebutkan, itu kecepatannya cuma 2.430 km per jam. Saya sendiri tidak bisa membayangkan naik pesawat Concorde ki rasane kaya apa, saudara. Naik pesawat MD-11 saja yang kecepatan 960, 980, itu rasanya sudah takut banget, nek nabrak mesti mati, saudara. Wis untung-untungan wis. Makanya kayak pramugari memberikan standar operasional harus pakai pelampung begini, percuma, saudara. Kalau nabrak juga nggak mati kabeh, betul nggak, saudara? Ya, kecepatan segitu mana bisa? Apalagi kecepatannya 2.430, lembut, saudara. Jadi gelepung, saudara. Betul nggak? Loh, ini saya ngomong benar nggak, saudara? Kecepatan sedemikian dahsyat. Nah, ini saya tunjukkan juga beberapa hal. Yang pertama adalah, saudara mungkin masih ingat tentang peluncuran Apollo 11? Tahun berapa itu ya? Lupa saya itu. Nah, itu ada yang menyelidiki ya dari Flat Earth Society di Amerika, ketahuan pakainya tali, saudara, kelihatan talinya. Mereka teknologinya hebat loh. Dunia umum belum tahu, mereka sudah ngerti. Ya. Kemudian yang berikutnya, tidak ada bekas terbakar api jet di kakinya Apollo 11. Padahal menurut gambarnya itu kan keluar apinya, kan begitu, betul nggak Bapak Ibu? Mosok mendarat kok halus, iya kan? Lah nek tegel saja kena semburannya lah pecah, betul nggak Bapak Ibu? Ya setidak-tidaknya hitam lah. Nah, ya tapi namanya orang bohong tetap ada kekurangannya, saudara. Kalau mereka pinter, lebih teliti lagi, ngisore dikei ireng-ireng. Ya, dikasih hitam-hitam supaya kita, oh ya kebakar itu. Lah, tapi karena orang bohong, ketahuan, saudara. Ya. Kemudian, dimakan Von Braun, itu direktur pertama NASA, itu menulis Mazmur 19 ayat 1. Ya. Dan kalau saudara baca Mazmur 19 ayat 1, saya bacakan ya. Ayat 2 ya. Langit mewartakan kemuliaan Elohim dan cakrawala menyatakan perbuatan tangannya. Nah, kata cakrawala itu dalam bahasa Inggris ditulis firmament. Firmament itu yang tadi itu kubah tadi. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi itu yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Kemudian, nah ini, itu dalam bahasa Inggris ya dikatakan, the heaven declare the glory of God, and the firmament shewed his
handiwork. Saudara perhatikan kata firmamen, saudara. Itu kubah tadi yang kayak apa? Kayak batok gitu loh, tempurung gitu. Jadi itu yang sesuai firman. Nah, kemudian ini astronotnya, saudara. Dokumenter astronot Gone Wild. Tak ada satupun astronot yang mau bersumpah di atas kitab suci bahwa mereka benar-benar pergi ke bulan. Ini saya ada videonya, saudara. 3 orang astronot didatangi seorang penginjil kayak begini nih, penginjilnya. Tunjuk, sumpah di depan kitab suci, ayo tumpang tangan. Kalau kamu pernah pergi ke bulan, nggak ada yang berani loh, kabur semua. Tapi ada satu penginjilnya dipukul, saudara, sampai lari. Jadi faktanya ada orang yang pergi ke bulan? Tidak, bohong semua itu, saudara. Kitanya aja yang mau dibohongin, ya, karena kita nggak ngerti teknologi. Paham nggak Bapak Ibu? Nah ini dia. Ilusi nol gravitasi dilakukan lewat 3 cara. Nah saudara lihat itu, 3 cara itu. Yang pertama adalah shooting di air. Nah kalau ini sudah ketahuan nih, kolamnya tuh besarnya luar biasa. Kayak orang jalan, pelan-pelan, nol gravitasi, itu di air, saudara. Yang kedua, teknik sulap. Yang di tengah itu siapa ini? Ini pesulap terkenal loh, saudara. Saya agak lupa namanya siapa sih ya. David Copperfield, ya, David Copperfield. Yang bisa terbang, itu kan semua teknik sulap, saudara. Ada benang sekecil rambut, ya, itu kekuatannya hampir 100 kilogram. Sekecil rambut, saudara. Itu teknik sulap. Nah sekarang kalau dipasang 2 saja, 2 butir, berarti kan, kok 2 butir ya, 2 helai. 2 helai benang itu berarti kan sudah 200 kilo. Bisa nggak ngangkat tubuh saya? Pertanyaannya, saudara lihat talinya apa tidak? Nggak akan kelihatan. Dan yang ketiga, teknik zero G plane. Ya. Itu pesawatnya disuntakkan ke bawah. Itu pernah dilakukan oleh beberapa orang. Memang ada kemungkinan orangnya itu pingsan atau tidak. Itu tergantung kebiasaan, saudara-saudara. Kalau orang itu seorang pilot, betul-betul pilot, dia tidak akan pingsan. Tapi kalau manusia biasa, itu pingsan di zero G plane, saudara. Nah, ini adalah bukti. Ini trik shooting di air. Footage asli dari ESA, European Space Administration. Ini waktu shooting, ketahuan, saudara. Ya namanya orang jahat, mau tutup-tutupi ya tetap konangan. Betul nggak Bapak Ibu? Saudara mau naruh bangkai tikus di kamar, pasti akan ketahuan. Setidaknya baunya. Kemudian ini gelembung air. Ini saat kosmonot Rusia. Jadi ada yang menyelidiki, ternyata di depan helm itu keluar gelembungnya. Ya namanya di dalam air, ya kan, konangan juga, saudara. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, trik tali. Nah kalau ini gampang ini, saudara. Ini ngapusnya pakai komputer, saya aja bisa. Ya, ini. Itu ada triknya, itu kan anunya ketarik ke belakang, saudara. Ini waktu berputar-putar di ruang antariksa, katanya, saudara.
Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah ini, Cape Canaveral, Florida. Inilah tempat peluncuran satelit. Pertanyaannya adalah, kenapa harus di Cape Canaveral, Florida? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa? Karena dia dekat pantai, dekat laut. Jadi ketika tadi saya cerita pesawatnya terbang ke atas, roketnya ke atas, saking jauhnya mata kita kan nggak bisa lihat. Orang yang beli satelit dipanggil, Pak, jangan lihat di sana Pak, lihatnya di sini. Nah tuh lihat tuh, itu kan masih terbang Pak ya. Ya. Yang roketnya wis nyemplung di laut, saudara. Ngerti nggak? Mereka sudah nyemplung di laut, kita masih nonton tuh. Nonton game. Sorry aja saya harus ngomong begini, saudara. Karena kita berpuluh-puluh tahun dibohongin kita. Ya. Itu sebetulnya yang asli adalah bumi datar. Nah ini dia. Kalau saudara lihat logonya PBB, itu logonya bumi datar, saudara. Paham nggak? Nah, bumi datar itu ya kayak gini, nih. Jadi benua-benua itu ada, nah kutub utara itu adalah yang di ujung, yang di pusatnya itu kutub utara. Yang di pinggir itulah tembok raksasa yang mengelilingi. Jadi kalau biasanya kita lihat bumi bulat itu berarti pesawatnya muter begini, kalau itu enggak muternya begini. Ya Bapak Ibu kita harus tahu itu. Kemudian, ruang kerja rahasia Presiden John F. Kennedy. Itu ada peta bumi datar di sana. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa bumi bulat itu rekayasa dari si mata satu. Siapapun yang berani usik bisa dibunuh, saudara. Nah sekarang saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk mensupport tentang bumi datar. Di dalam kitab Bereshit pasal 7 ayat 11. Pada tahun ke-600 dalam kehidupan Noah, pada bulan yang kedua pada hari ke-17 bulan itu, pada hari itu segala mata air samudera raya telah terbelah. Dan tingkap-tingkap langit telah terbuka, dan yang dimaksud tingkap langit di situ adalah kubah tadi, saudara. Dibuka, itu kan atasnya ada airnya, dibuka. Ya. Itu akan jelas kita lihat di dalam teks berbahasa Inggris, di versi King James. In the 600 years of Noah's life, in the second month, the 17 days of the month, the same days were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. Perhatikan kata windows of heaven. Jendelanya itu dibuka, saudara. Dibuka airnya turun, gitu loh. Kemudian di pasal 8 ayat 2 dikatakan, the fountains also of the deep and the windows of heavens were stopped, and the rain from heaven was restrained. Ini di Kejadian atau Bereshit pasal 8 ayat 2, ketika Tuhan menghentikan air bah. Saudara. Jadi jendelanya itu ditutup lagi. Sampai di sini saudara paham? Jadi sekali lagi saya tidak menerangkan banyak bukti karena akan sangat lama sekali. Tapi percaya saja bahwa saya sudah tidak percaya dengan bumi bulat, saudara.
yang benar adalah bumi datar, seperti yang kitab suci tulis. Dan sekali lagi saya katakan, biarlah apa yang kita sama-sama pelajari ini menjadi berkat bagi kita sekalian, sehingga kalau nanti ada yang bertanya tentang Terra Infinita Map, saudara langsung bisa jawab atau dirujukkan ke materi ini. Karena kalau tidak, karena ini di luaran sudah viral, sudah terkenal di mana-mana, nanti kalau saya ditanya lagi-lagi saya nerangin, capek, lebih baik saya bikin materi ini bahwa peta Terra Infinita Map adalah fiksi. Amin, Bapak Ibu. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu tentang bumi datar. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sama-sama renungkan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pengetahuan ini akan menambah wawasan bagaimana Bapa Yahweh itu Maha Kuasa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh jemaat Kehilat Aleph Tau untuk hadir dalam doa semalaman yang diadakan pada hari Minggu 10 Maret 2024 pukul 10 malam sampai dengan Senin 11 Maret 2024 pukul 4 pagi di Kehilat Aleph Tau Magelang. Dalam rangka memperingati perayaan Purim, Panitia Hari Raya akan mengadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 17 Maret 2024 pukul 9 pagi di Kehilat. Perayaan Purim akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Maret 2024 pukul 6 pagi dengan tema Tahun Kemenangan. Ibadah sore tetap diadakan seperti biasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa. Itulah pengumumannya, saudara-saudara. Saya akan bacakan tambahan pengumuman. Shalom, bersama ini saya Ibu Siami mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan perhatian dari Bapak Ibu Saudara-saudari semua sejak Bapak saya Pak Sartono sakit sampai dipanggil pulang ke rumah Bapak di Samayim. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu Gembala Lukas Sutrisno, tim kunjungan umum, divisi lansia, semua saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Demikian surat ini saya buat kiranya Bapak Yahweh membalas semua kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, Bapak Yahweh memberkati hormat saya, Siami. Kemudian yang kedua, Shalom atas nama keluarga kami, Siswanto dan Ana, mengucapkan terima kasih kepada Papi Mami Lukas termasuk tim kunjungan dan seluruh jemaat Aleph Tau yang telah memberikan dukungan doa kepada kakak kami yaitu Cik Mbin saat sakit dan dirawat di rumah sakit. Sekarang sudah pulang dan sudah dapat beribadah bersama keluarga Aleph Tau kembali. Kiranya Bapak Yahweh memberkati, amin, keluarga Siswanto Ana. Inilah pengumuman yang sudah saya bacakan, dan itu ada doa pagi hari Senin tanggal 11 Maret, berarti besok, ya itu libur dikarenakan adanya doa semalaman. Ya nanti malam berarti ada doa ya. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa.
Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevareke Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friat mat kau fri fahem teka shekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevareka, oismereka, Yevareka. Yair Yahweh, panau elecha, wihuneka. Yevareka, oismereka, Yevareka. Yisayahweh, panau elecha, wihuneka. Shalom, shalom. We Hashem leka. Shalom, shalom. Yevareka, Yismereka. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.